Selamat sore sebelumnya dengan perwakilan dari Ya, Wali Jatim. Wali Jawa Timur dengan Mas siapa saya bicara? Avandi, Avandi. Mas Avandi ini selaku Kepala Advokasi. Kepala Advokasi dari Wali Jawa Timur ya Ya. Mas ya. Oke. Di sini saya singkat aja, cuma mau memberi beberapa pertanyaan buat Masnya. Apa ya, sebagai bentuk kayak lebih memperkenalkan lah mungkin Wali ke masyarakat luas mungkin gitu. Pertama pertanyaan dari saya itu untuk dibentuknya Wali itu kapan Mas? Wali itu dibentuk di tahun 1980-an awal. Mm-hmm. Tanggal dan tahunnya nanti bisa dilihat di websitenya Wali. Website resminya ya Mas ya? Ya, dibentuk atas inisiasi dari beberapa individu, organisasi yang waktu itu untuk mendorong penguatan advokasi terkait krisis-krisis lingkungan atau ekologi yang muncul dari dampak pembangunanisme yang waktu itu dirancang atau dipakai oleh rezim Soeharto sendiri gitu. Nah, makanya pembentukan atau inisiasi Wali salah satunya adalah untuk melihat ada dampak yang dihasilkan dari pembangunanisme atau developmentalisme yang dibangun oleh Soeharto yang didukung waktu itu oleh negara-negara atau sekutu kapitalis dunia, sehingga perlu perlindungan atau memastikan hak warga sipil dan pelanggaran HAM-nya menjadi terdokumentasi dan kemudian diadvokasi secara bersama. Terus kemudian untuk Wali sendiri, bagaimana sih cara Wali untuk merekrut anggotanya untuk bergabung bersama-sama dalam gerakan sosial? Sebenarnya yang paling umum untuk bergabung dengan Wali itu sangat cukup mudah. Mungkin bagi masyarakat publik banyak yang bingung ya gimana bergabung dengan Wali, apakah dengan cara atau persyaratan yang cukup ketat, padahal tidak. Untuk bergabung dengan Wali pertama tentu saja kalau di Wali Jatim dia harus organisasi, tapi di provinsi lain dia bisa individu, tapi di Wali Jatim memperlakukan syarat organisasi. Yang kedua tentunya punya visi misi untuk memulihkan krisis ekologi dan melawan segala bentuk kerusakan apa yang kita sebut sebagai pemicu utama krisis ekologi dan krisis sosial. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa ada tantangan dalam memperjuangkan isu-isu tersebut baik dari masyarakatnya atau dari pejabatnya atau dari sistem pemerintahan di Indonesia? Yang paling utama saat apa yang kita sebut sebagai gerakan pemulihan ekologi dan melawan apa yang kita sebut sebagai proses perampasan ruang hidup dan apa yang kita sebut sebagai perlawanan terhadap ekstraktivisme pemerintah. Tantangannya jelas. Yang pertama muncul dari pihak pemerintah atau negara sendiri, dan yang kedua tentunya aktor-aktor swasta yang dalam konteksnya selalu punya kecenderungan untuk mengekstraksi atau merusak apa yang kita sebut sebagai wilayah-wilayah kelola rakyat atau wilayah-wilayah ruang hidupnya masyarakat. Di level masyarakat tentunya nggak bisa dipungkiri ada kebudayaan yang cukup juga cenderung merusak lingkungan yang kami pikir itu adalah warisan atau bentuk dari peradaban masyarakat kapitalistik. Artinya bisa jadi itu tidak dilakukan secara sengaja, tapi pembentukan secara struktural dan kulturalnya oleh nilai-nilai atau sistem yang pernah berlaku sebelumnya, dan mereka mau nggak mau memilih itu karena memang juga selain warisan dari karakter masyarakat kapitalistik, yang kedua adalah pengetahuan mereka sendiri yang mungkin sudah dihancurkan oleh warisan sebelumnya. Kemudian langkah-langkah apa saja sih yang digunakan oleh Wali dalam menanggulangi permasalahan tersebut? Pertama, yang kerap dilakukan Wali untuk membalik apa yang kita sebut sebagai krisis
ekologi dan sosial dan atau memulihkan krisis ekologi dan sosial. Yang pertama apa yang kita sebut sebagai advokasi struktural, advokasi kebijakan. Yang kedua adalah pengorganisasian di tapak-tapak komunitas. Yang ketiga adalah penerbitan laporan atau riset dan kajian dan kampanye. Nah, yang keempat tentunya adalah memperkuat apa yang kita sebut sebagai organisasi masyarakat sipil sebagai kekuatan atau prasyarat kekuatan untuk apa yang kita sebut sebagai pelopor gerakan pemulihan. Apakah Walhi ini hanya berfokus pada isu-isu lingkungan, Mas? Secara khusus orang kadang melihatnya seperti itu, padahal problem lingkungan juga berdampak pada sosial. Dua isu atau dua titik intinya adalah pada ekologi dan pada sosial ekonomi. Artinya semua tidak bisa dilihat secara parsial. Jadi misalnya problem atau krisis ekologis juga disebabkan oleh apa yang kita sebut sebagai krisis ekonomi dan sosial. Artinya pemicunya atau kerusakan lingkungan juga karena ada ketidakadilan ekonomi yang membuat masyarakat memilih atau melakukan apa yang kita sebut sebagai pilihan-pilihan yang bersifat merusak. Jadi inti pada gerakan ekologi yang kami yakini adalah untuk bisa membalik atau memulihkan krisis ekologi, keadilan ekonominya juga harus menjadi pekerjaan yang harus dikerjakan. Jadi tidak ada keadilan ekologi tanpa keadilan ekonomi, jadi begitu.